Shalom saudara-saudara yang sedang mendengarkan di rumah. Izinkan hari ini saya ingin sharing tentang apa yang Tuhan sedang sampaikan hari-hari ini dalam hidup saya. To hear or to listen. Mungkin kalau kita tanya apa bedanya to hear or to listen. Saya ingat waktu saya SMP, guru Inggris saya pernah mengajarkan saya ada perbedaan dalam arti kata to hear or to listen. Pada saat listen, itu artinya kita listen dengan interest, kita mendengarkan dengan interest. Tapi to hear, kita cuma sekedar istilahnya masuk kuping kanan dan keluar kuping kiri. Dan hari ini, sekali lagi Tuhan ingin mengajarkan kita semua untuk memperbaiki dan memperhatikan cara mendengar kita. Mari sama-sama kita buka dalam 1 Samuel 13 ayat yang ke-13. Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya." Hari ini ada sebuah kisah unik yang waktu itu saya baca di kitab Samuel. Hari itu kisahnya adalah Saul, pada saat itu bangsa Israel sedang mengalami kesesakan yang sangat besar. Bangsa Israel sedang mengalami peperangan dengan bangsa Filistin, dan hari itu Nabi Samuel, yang hari itu adalah seorang nabi di zaman Saul, menyuruh Saul untuk kamu tunggu selama 7 hari, baru nanti aku akan memberikan kamu jawaban. Dan setelah Saul menunggu selama 7 hari, Saul menunggu selama 7 hari untuk Samuel, dan Samuel tidak kunjung datang. Tapi hari itu apa yang Samuel katakan kepada Saul hari itu? Perbuatanmu itu bodoh karena engkau tidak menaati perintah Tuhan. Buat saya ini sebuah hal yang sangat unik. Kenapa Saul dikatakan bodoh padahal ia melakukan perintah Tuhan untuk tunggu selama 7 hari? Dan pada saat itu saya pelajari dan terus pelajari kenapa Tuhan, Saul ini tetap taat loh Tuhan. Saul ini tetap untuk nunggu 7 hari untuk Samuel, tapi kenapa Saul yang dikatakan bodoh? Sampai hari itu cuman karena ia tidak menunggu selama 7 hari, Tuhan membuang dia, bahkan Tuhan bilang bahwa Tuhan menyesal memilih Saul menjadi raja bangsa Israel. Hari itu Tuhan ajarkan satu hal yang sangat menarik. Di 1 Samuel 13 ayat yang ke-8, dikatakan bahwa ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel, tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan Saul. Di 1 Samuel 15 ayat yang ke-24, berkatalah Saul kepada Samuel, "Aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu, tetapi aku ini takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka." Saya pelajari ternyata arti nama Saul adalah the desired one, atau yang diinginkan dan yang dicintai. Dan hari itu pada saat ia melihat rakyat sudah mulai berserakan meninggalkan Saul, Saul mulai panik. Aduh, gimana ini? Rakyat udah pada ninggalin aku harus berbuat apa? Dan hari itu Saul memutuskan untuk mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Dan apa yang Saul korbankan mungkin terkesannya rohani, tapi hari itu sekali lagi apa yang Samuel katakan, perbuatanmu itu bodoh. Padahal hari itu Saul tetap taat kepada Samuel untuk menunggu selama 7 hari. Tapi mari sama-sama kita kembali belajar. Dikatakan dalam bahasa Inggrisnya, because I feared the people. Aku ini takut kepada rakyat dan aku obeyed their voice. Aku taat kepada suara-suara rakyat. Dan ada satu hal yang menarik dalam bahasa aslinya, dikatakan pada saat dikatakan to obey their voice, taat kepada suara rakyat, itu dikatakan to hear with interest. Jadi hari itu apa yang Saul lakukan, walaupun Saul tetap menunggu selama 7 hari, tapi ternyata Saul tidak melakukan dan tidak mendengar kepada perintah Tuhan dengan interest. Saul tetap melakukan, Saul tetap taat kepada perintah Tuhan, tapi dia tidak mendengarkan dan melakukan dengan interest. Dia cuma sekedar, ya aku tahu aku harus melakukan ini, ya sudah aku melakukan saja. Tapi dia tidak dengar dengan interest kepada suara Tuhan. Dan seringkali ini yang kita alami di masa-masa seperti ini. Mungkin hari-hari ini kalian sedang diperintahi oleh mungkin pimpinan gereja, atau mungkin orang tua kita, atau mungkin guru-guru kita, atau siapapun yang ada di atas kita. Mungkin kita sedang menerima perintah untuk ayo kita doa keliling, ayo kita berbahasa roh setiap hari. Mungkin kita tetap melakukan, mungkin kita tetap berpuasa, kita tetap setia melakukan apapun yang Tuhan suruh. Tapi seringkali kita juga bingung, loh, saya ini udah setia berpuasa, saya ini udah setia berdoa, tapi kok tetap hidup saya tetap miskin, hidup saya tetap tidak ada terobosan. Kenapa? Dan inilah jawabannya.
Sekali lagi, perhatikan cara mendengar kita. Apakah kita hear, cuma sekedar masuk kuping kanan dan keluar kuping kiri, atau kita belajar untuk listen kepada Tuhan, untuk hear dengan interest, dan tidak hanya melakukan apa yang Tuhan perintahkan, tapi juga mengerti kenapa Tuhan memerintahkan itu. Jadi sekali lagi, saudara-saudara semua yang di rumah, perhatikan kembali cara mendengar kita. Seringkali hanya sekedar melakukan saja itu tidak pernah cukup. Ada juga Musa yang hari itu disuruh untuk mengetukkan tongkat ke atas batu. Hari itu Musa juga melakukan yang sama, tapi tetap oleh karena dia melakukan dengan kemarahan dan dia tidak dapat menangkap apa yang Tuhan maksud hari itu. Dia cuma sekedar hear dan dia tidak listen with interest kepada perintah Tuhan. Dan hari itu dia tetap melakukan semuanya. Tapi oleh karena salah cara mendengar, Musa kehilangan destininya untuk masuk ke tanah perjanjian. Hari ini kembali perhatikan cara mendengar kita kepada perintah-perintah yang kita telah terima. Perhatikan apakah engkau hear atau you listen with interest. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.